di podcast Xenia bersama saya dengan Novita sebagai host. Jadi untuk acara hari ini kita akan membahas cancer cervix oleh dua pemateri saya. Mungkin kenalan dulu ya, silahkan. Ya, selamat pagi, perkenalkan saya Dr. Firda, saya dokter umum di Puskesmas Kadur. Salam kenal semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Bidan Farisa Radita. Di sini saya sebagai penanggung jawab screening deteksi dini kanker cervix di UPT Puskesmas Kadur. Ya, kita langsung bahas saja ya dokter ya sama Ibu Farisa. Jadi apa sih kanker cervix itu? Jadi kanker cervix itu adalah tumor ganas yang menyerang leher rahim ya, leher rahim pada wanita. Letaknya ada di bawah bagian rahim atau di atas dari vagina. Jadi kanker cervix itu adalah penyakit ganas nomor 2 setelah kanker payudara yang sangat mematikan ya. Makanya ini harus disosialisasikan, harus dideteksi secara dini supaya tidak menjadi lebih parah, angka kematiannya tidak lebih banyak. Dan penyebabnya biasanya karena tertular dari virus human papilloma. Jadi sekitar 90% penyebabnya adalah HPV. Jadi dari virus ya dok? Ya. Untuk gejalanya sendiri biasanya yang tampak ketika terkena cancer cervix itu? Ya, kalau gejalanya banyak, biasanya yang dikeluhkan sama pasien-pasien itu keluarnya perdarahan dari vagina yang abnormal, atau nyeri saat berhubungan seksual, keluar darah saat setelah berhubungan seksual, keputihan yang tidak normal, kemudian untuk yang stadium lanjut biasanya dia sampai nyeri daerah panggul, nyeri saat kencing, atau bengkak di daerah tungkai ke bawah. Jadi banyak gejalanya itu. Untuk penyebabnya kenapa sih orang bisa terkena kanker cervix? Resiko tersendiri dari CA cervix itu adalah penyebabnya salah satunya legalitas atau banyak anak. Jumlah anak lebih dari 5, lebih dari 6, itu bisa menjadi kanker cervix. Yang kedua, pola hidup yang tidak sehat, karena pada masyarakat sekarang itu banyak mengkonsumsi makanan junk food, fast saji, di mana kandungan antioksidannya sangat minim sekali di situ. Jadi makanan-makanan yang kaya antioksidan jarang dikonsumsi, layaknya makanan yang dapat mencegah kanker kayak yogurt, susu kedelai, brokoli, sayur-sayuran berwarna cerah kayak wortel, tomat itu kan sangat bagus kan, itu sangat jarang dikonsumsi. Kemudian faktor risiko yang paling dominan juga pada era-era milenial kayak gini, pola aktivitas seksual, terutama pernikahan dini. Jadi pernikahan dini itu juga Pernikahan bisa dini itu ya di kawasan Kecamatan Kadur sendiri ya, di tempat kita sendiri itu pernikahan dini banyak, dominan sekali, mayoritas ya di sini. 18 tahun ya. Iya, kurang dari 18 tahun, kurang dari 20 tahun itu banyak. Padahal itu salah satu pemicu terkena sel kanker. Karena sel-sel kanker di cervix atau di mulut rahim itu belum matang sempurna. Jadi ketika terpapar virus, ketika berhubungan seksual, terutama yang terpapar virus tadi, itu sel-sel di cervix itu belum matang, belum siap. Jadi daya tahan tubuhnya juga kurang siap untuk melawan virus tersebut. Jadi sangat rentan sekali pernikahan usia dini itu pada zaman sekarang, apalagi di kawasan kita di kecamatan tadi. Jadi untuk pencegahannya berarti yang tadi gimana sih Kak? Atau Mbak bisa menjelaskan pencegahannya? Kalau pencegahannya untuk yang masih nona ya bisa dengan vaksin hepatitis tersendiri. Dan untuk yang sudah dan masih aktif berhubungan seksual, kita lakukan screening deteksi dini untuk pencegahan kanker cervix, untuk mengetahui adanya kanker cervix dengan IPA test. Di mana IPA test itu sendiri tersedia di KFKTP tingkat 1 seperti di sini di Kecamatan Kadur, di Puskesmas Kadur sudah tersedia, dan juga di FKTP tingkat 2 juga tersedia. Gratis ya? Ini sangat murah, gampang, dan gratis. Pengerjaannya juga cuma memakan waktu 5-10 menit dan tidak ada rasa sakit apapun. Hanya
tekniknya kita mengolesi ke mulut rahim itu diolesi jenis zat asam asetat ya 3-5%. Kita tunggu 1 menit selesai. Jadi persiapan sampai level akhir nanti pengerjaannya paling memakan waktu maksimum 10 menit. Jadi bagi para ibu-ibu mohon kesadarannya untuk melakukan deteksi dini kanker serviks, karena semakin dini kita mengetahui sel prakanker, maka penanganannya akan semakin cepat dan semakin baik bisa diberikan. Jadi ada deteksi dini untuk Nifah tadi, juga ada vaksin HPV ya? Ya. Nah, untuk vaksin HPV ini untuk usia berapa? Ya, untuk vaksinasi HPV ini sebenarnya sudah lama ya, cuman untuk 1 tahun terakhir ini pemerintah sudah menggratiskan untuk pemberian vaksinasi HPV itu diberikan pada usia 9 tahun sampai 12 tahun untuk anak kelas 5 SD sampai kelas 6 SD diberikan 2 dosis biasanya. Nah, untuk ini kan untuk yang pranikah, untuk yang usia-usia yang setelah menikah boleh diberikan pada usia 20 sampai 50 tahun. Jadi walaupun sudah menikah, apa boleh vaksin ya boleh. Seperti itu. Untuk vaksinnya sendiri ada 2 yang sering dipakai ya, ada Cervarix sama Gardasil. Jadi kalau Cervarix itu dia mengcover 2 strain penyebab HPV yang tipe 16 sama 18. Kalau yang Gardasil ini untuk 4 strain 16, 18 sama 33 dan 34. Ini penyebab tersering dari HPV ya. Jadi semua sudah harusnya dengan vaksinasi ini sekitar 90% efektif dalam mencegah terjadinya kanker serviks. Jadi untuk ibu-ibu yang aktif dalam kontak seksual bisa melakukan vaksinasi. Tapi untuk usia dewasa diberikan 3 dosis, jadi diberikan pada bulan ke-0, bulan ke-1, dan bulan ke-6. Kalau ini berbayar. Kalau untuk yang kelas 5 SD dan kelas 6 SD gratis dari pemerintah. Berarti untuk anak sekolah ini ada gratis ya. Jadi untuk ibu-ibu yang punya anak sekolah bisa melakukan vaksinasi ini, nanti mungkin diberitahukan oleh pihak sekolahnya biasanya. Bisa dilakukan di sekolah, perlu datang ke Puskesmas nggak perlu. Nah, untuk kalau yang sudah menikah tadi kan ada yang IVA-tes itu. Persyaratannya apa sih yang bisa untuk melakukan IVA-tes itu? Kalau pengerjaan IVA-tes itu liputan. Yang pertama itu yang pasti sudah berhubungan seksual ya, yang pasti sudah harus pernah berhubungan seksual. Yang kedua itu tidak dalam keadaan hamil. Berarti kalau hamil tidak boleh. Jangan diperiksa karena hormon kandungan hamilnya masih tinggi itu serviknya. Yang ketiga juga kalau bisa jangan berhubungan badan. Berhubungan badan dalam waktu 1-2 jam menjelang besok misalkan mau pemeriksaan di hari ini stop dulu menurunnya. Berikutnya tidak dalam waktu head atau nifas karena itu akan mempengaruhi presentasi hasil dari pemeriksaan kita nantinya. Jadi harus dalam keadaan bersih gitu serviknya. Jadi biar akurat hasil pembacaan darahnya. Pembacaannya hasil IVA sendiri itu bagaimana sih? Begini, ketika persiapan pasien ya sudah dilakukan tensi darah, sudah kita konseling manfaatnya apa, efektivitasnya apa. Nah nanti di situ kita baringan pasien di tempat feedback yang sudah yang disediakan di puskesmas, kita bersihkan, kita olesi dengan asam asetat. Setelah 1 menit kita tunggu hasilnya seperti apa. Ketika positif, dikatakan IVA positif itu ketika ada plak putih atau acetyl white istilahnya di bagian serviks. Plak putih tebal. Nah, kalau itu menunjukkan itu di serviksnya berarti positif. Jika tidak ada plak putih setelah kita olesi asam asetat setelah 1 menit berarti negatif. Seperti asam. Ya, putihnya itu yang yang menentukan positif negatifnya. Yang 5 menit, 10 menit lah sama persiapannya selesai. Murah, mudah, dan gratis. Kalau sudah seseorang sudah diadakan saja di kenakan ke serviks, untuk kesempatan untuk sembuh dan pengobatannya itu seperti apa? Untuk kanker serviks itu kan ada banyak ya stadiumnya.
ada stadium 4 kanker. Jadi keuntungan kita melakukan IVA tes dini ini harusnya kan diulang setiap 1 tahun ya Mbak. Setiap 1 tahun untuk wanita yang aktif dalam seksual, dia harusnya setiap tahun bahwa kalau dia negatif tetap diulang di dalam tahun selanjutnya. Harapannya untuk menemukan sel prakanker. Jadi kalau ditemukan IVA tes positif, biasanya dilakukan counseling atau pemeriksaan lanjutan. Apabila memang dia belum sampai ke stadium 1, stadium kankernya, itu bisa dilakukan cryoterapi. Jadi dilakukan bedah beku. Ini biasanya kalau di Pamekasan belum ada, adanya di Malang ya. Dan Surabaya, Malang ini sudah ada dan biayanya sangat murah, cuma 300 sampai 500 ribu. Nah, kalau dia sudah masuk stadium 1, jadi stadium 1, stadium 2, stadium 3, dan stadium 4. Stadium 4 ini yang paling parah, sudah sampai dia metastasis ke organ terdekat maupun organ yang jauh. Jadi penanganannya biasanya bisa dilakukan tindakan bedah, bisa histerektomi atau pengangkatan dari tumornya. Dari tumornya saja atau sampai ke rahimnya atau sampai ke bagian-bagian di sekitar rahim. Itu ada histerektomi namanya ya. Kemudian bisa dilakukan radiasi atau kemoterapi, itu sesuai dengan instruksi dokter bedah biasanya. Juga ada yang kombinasi, dia sudah di operasi atau tindakan bedah dan dilakukan kemoterapi. Ada yang cukup tanpa pembedahan langsung kemoterapi. Untuk prognosanya biasanya kalau yang sudah stadium 2 ke atas sudah lebih jelek seperti itu. Tingkat kesembuhannya lebih rendah. Itu ya tentang ini memang sangat ini ya kalau sudah menerima Ini kalau sudah Indonesia sudah menempati urutan nomor 2 di dunia untuk kasus kesehatan. Jadi untuk para ibu-ibu, wanita-wanita Indonesia, mari kita sehat bersama. Kita lakukan deteksi dini dengan pemeriksaan IVA tes. Sangat mudah, kapan saja dan bisa kita kesehatan saja. Karena kejadian prevalensinya cukup tinggi itu di Jawa Timur. Kalau Makassar masih karena screeningnya masih rendah ya, kesadarannya lebih panas tuh masih kecil sekali. Tapi kalau untuk daerah Malang sendiri tahun kemarin itu dokter Orjin ya yang kalau nggak salah di rumah sakit Saman Arwa itu sampai bilang hampir setiap hari saya menerima pasien dengan kanker cervix. Setiap hari pasti ada satu. Saking tingginya di kota-kota besar karena di sana juga screeningnya juga meningkat ya. Ini jadi PR buat kita yang di daerah-daerah. Bisa jadi di sini nggak ada bukan karena tidak ada, karena belum terdeteksi. Screeningnya masih kecil, kesadarannya masyarakat untuk melakukan pemeriksaan IVA masih kecil, masih dini. mungkin sekarang sesi tanya jawab ya. Mungkin ada yang bertanya Mas Henry? Belum ada? Atau mau ditambah lagi setelah itu? Yang untuk yang di Pamekasan memang rendah ya screeningnya. Jadi bagi ibu-ibu yang belum melakukan screening IVA gratis, membawa apa? Membawa KTP? Bawa KTP aja setiap hari Jumat ya Mbak ya. Setiap hari Jumat kita melayani pemeriksaan IVA tes, puskesmas dulu. Dengan syarat yang tadi Ya. dijelaskan. Tidak berhubungan seksual 24 jam sebelum pemeriksaan, kemudian tidak sedang haid, tidak sedang nifas, tidak sedang hamil. Mungkin bagi ibu-ibu yang di rumah yang sedang melihat, mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan bisa di live-nya. Untuk IVA tes ini kan sudah tersedia di Puskesmas Gadung. Kita bukanya jam pelayanan ya, Jumat. Jadi nanti ada dokter kita sama Ibu Bidan Vansa ini yang bisa IVA tes. Ada pertanyaan Mas? Ada. Kalau tidak ada, mungkin kita tutup pertemuan hari ini. Kita akan lanjut untuk pertemuan podcast selanjutnya. Kami tutup podcast ini. Nanti kalau saya sebut podcast, ya gitu ya, rumahnya ya. Sama-sama.